Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel, tentunya dengan informasi yang menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, untuk kesempatan video kali ini kita mau menunjukkan cara ya untuk Anda, karena di sini emang sudah kebanyakan ya, hampir sebagian atau seperempatnya itu sudah mulai beralih dari sudah mulai menggunakan ya, bukan beralih, menggunakan TV Android ataupun menggunakan Android TV Box ya. Jadi seperti ini kurang lebihnya, contohnya dia menggunakan remote seperti ini. Oke, untuk ini sebelum ke ini kita juga kedatangan tamu yang jauh di sana ya. Terima kasih banyak sudah mempercayakan. Itu unitnya di dalam sini. Baru kemarin kita bongkar, kita nggak live ya, mohon maaf. Dan di bawah sana itu ada. Jadi unitnya di sana dan di sana. Belum kita eksekusi karena kita masih menunggu spare part di perjalanan, belum sampai ya. Oke, dilanjut untuk ini set top box Android ataupun istilahnya Android TV Box seperti ini ya. Ini caranya cukup mudah ya. Kita pemasangan sama seperti set top box pada umumnya ya, hampir sama, namun dia sudah Android ya. Kita mau cek, dan ini kebetulan ini juga servisan punya orang ya, jadi sekalian lah kita buat review ataupun mumpung ada bahan untuk menjelaskan, jadi kita mau menjelaskan ini. Dan ada kebetulan ada layar ataupun buat tampilannya itu seperti itu ya. Ketika pertama dinyalakan itu munculnya ini ada sistem starting, ada tulisan Android TV, dan untuk varian ini dia ada yang eksternal, Bluetoothnya juga ada menuju ke speaker aktif ataupun speaker portable. Nih saya pakai speaker rakitan ya, dari ini box sub dari tape deck tip compo Polytron ya. Ini pakai box subnya saja, hanya saja dilepas tutupnya. Dan untuk modul amplifiernya saya pakai speaker portable itu yang harga 40.000 atau 35.000 lupa. Kita ambil mesinnya saja dan dirakit di dalam sini, ini ditutup ya. Jadi cuma terlihat saklar sama lubang cas ya. Di sini saya bikin lubang cas sama saklar, yang penting dia sudah dioperasikan ke Bluetooth. Oke, ada beberapa cara ketika Anda menggunakan Android TV Box namun Anda nggak bisa connect ya, seperti ini ya. Mohon maaf, kita tunjukkan ya, ini ya. Ketika Anda klik YouTube itu biasanya untuk awal-awal sih mungkin oke ya, untuk berjalan beberapa kali itu biasanya nggak mau sampai tampil seperti ini ya, hanya tertulis network error ya. Kita coba matikan dulu untuk wifi nya. Jadi kita matikan dulu ya untuk wifi nya, nanti bisa terlihat biasanya seperti apa untuk gejala ketika kita menggunakan Android TV Box seperti ini. Itu yang cukup sering terjadi, yaitu seperti ini ya. Nanti kita akan, oh ini kok bisa masuk padahal di off ya. Kita coba ya, dikecilkan takut connect. Aduh, bisa bro. Alah, perasaan wifi sudah dimatikan loh. Bentar. Apa ini yang tersimpan terakhir ya? Oh alah,
Wifi-nya otomatis on ya, walaupun di off kan. Selalu on guys. Terima kasih. Padahal sedang di off loh. Adalah kembali lah ya. Itu biasanya ketika kita klik YouTube itu pasti error muncul dua ini karena masih connect. Jadi kita pencet saja. Itu caranya ketika Anda mengalami trouble demikian nggak bisa akses YouTube ya. Yang utama itu YouTube untuk pengguna Android TV Box itu kebanyakan buka ke YouTube. Itu Anda masuk ke setelan seperti ini. Terus pilih bawah yang referensi perangkat. Anda klik dan di situ ada tentang tanggal, waktu, bahasa dan ini ya. Kita masuk saja ke tanggal dan waktu. Oke, kita masuk. Terus kita setting di sini ya. Biasanya bawaan dari pabrik itu bawaan dari Android TV Box-nya belum di setel ya sama sekali. Dari yang pertama kita setel dulu untuk zona waktu. Langkah-langkahnya ya diurutkan di zona waktu dulu. Kita pilih GMT 7 ya, sesuai zona kita lah ya. Untuk ini zona waktu kita gunakan, dan untuk di bawah itu terserah mau format 24 jam atau format 12 jam. Setelah zona selesai diatur, terus Anda setel waktu dan tanggal. Setelah selesai semua, itu baru Anda merubah yang bagian atas. Otomatis ya, kita tinggal rubah ke gunakan waktu dari jaringan. Oke, untuk cara settingnya seperti itu. Jadi ketika Anda beli unit baru dan Anda mengalami trouble itu jangan khawatir, jangan bingung. Ini beli baru kok udah rusak enggak? Padahal enggak rusak. Itu kebanyakan dari ininya. Pengaturan di sini tanggal dan waktu itu kita harus rubah dulu. Dan mungkin ada tips lagi ya di luar ini, di luar pemrograman, yaitu di dalam STB. Kita akan sedikit tunjukkan ada soket enggak ya. Kita asal ambil, yang penting ambil soket ya untuk bahan contoh. Kayaknya ada nih soketnya. Bentar. Kita cari soket yang kurang lebih sama lah ya. Oke, bisa enggak? Di dalam Android TV Box ini kita matikan saja karena nggak perlu. Udah. Di dalam Android TV Box itu biasanya ada sebuah ini ya, kita coba bentar. Dikit menunjukkan ya untuk ininya. Nah, biasanya itu untuk Android TV Box dia menggunakan lubang supply ya, pakai ini model bulat, dan terus dicolokkan ke dalam soket ini. Kita mohon maaf, soket itu dimasukkan ya, biasanya seperti itu emang modelnya kebanyakan. Nah seperti ini. Itu kita ya perlu perhatikan, yaitu yang pertama solderan di sini nih. Bentar. Oke, itu di bagian belakang ini pasti hanya model kayak pin di model kayak mata ikan ya, dijebrakin atau di ujung pinnya itu dilebarin agar mengancing dengan plat ini ya. Itu kita sebelum pemakaian jangka panjang, kita
solderkan saja langsung pakai T0, itu pakai solder yang 40 watt ke atas itu biar lebih cepet, takut bikin leleh rumah soketnya ya. Itu di solder agar benar-benar menempel, karena kemarin juga kita sempet punya kita sendiri itu beli baru, kita nggak baru pakai 1-2 hari, setelah dibuka itu ternyata ini agak sedikit berubah warna menjadi agak kehitaman ya. Kita untuk mengantisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan, contoh unitnya jadi rusak gara-gara soket ini ya, itu kita tinggal solder saja di pin belakang ini, antara pin tengah dan platnya itu disolder agar menyatu. Yang pertama, yang kedua itu di dalamnya ada saklar, walaupun saklarnya nggak terlihat dari luar, itu ada saklarnya di dalam, model ya kurang lebih seperti ini ya, namun kecil. Itu untuk pin kakinya itu yang disaklar. Alangkah baiknya langsung disolder saja ya, untuk mengurangi resiko terjadinya error ataupun koneksi nggak sempurna, di langsung solder saja untuk saklarnya, jadi lebih mantap lagi. Kalau perlu, kalau emang bisa masuk, dikasih elko ya di dalam, entah 1000 mikro atau berapa, dikasih agar lebih stabil lagi untuk tegangannya masuk ya. Jadi untuk perawatannya seperti itu kurang lebih. Untuk setting ataupun ini itu kebanyakan trouble-nya ketika unit baru dipakai berapa kali kok udah error, kayak nggak mau connect ke jaringan, itu kita hanya rubah settingan saja pada tanggal dan waktu Android TV box-nya. Jadi untuk aplikasi lainnya yang mungkin nggak connect atau ini, itu saya juga kurang begitu paham ya, karena kita harus, mungkin istilahnya harus men-setting dari PC kita, karena nggak punya PC atau komputer, dan kita juga nggak punya belum punya pengetahuan yang sedikit luas untuk dunia Android. Jadi benar-benar ya saya share yang saya bisa. Intinya sekarang kebanyakan sudah mulai beralih ke Android TV Box. Untuk jenisnya itu ternyata banyak juga untuk Android TV Box. Ada yang pertama, kita adalah mencari jenis apa sih Androidnya atau seri Androidnya. Itu untuk yang versi terbaru banget itu udah Android 14, dan bahkan nanti mungkin di akhir Agustus ataupun September, di pertengahan September itu sudah muncul Android 15 ya, kemungkinan dari saya. Jadi untuk saat ini maksimal itu di Android 14. Jadi untuk Anda yang mau beli Android TV Box, itu saran dari saya itu carilah yang Android 13 atau Android 12 ya. Untuk Android 14 itu jarang-jarang banget yang jual karena unit baru termasuknya. Dan untuk ini kita tinggal pilih saja RAM yang tertinggi agar saat menggunakan kita nggak terlalu kesusahan. Jadi untuk ini saya lihat di pasar online itu ada beberapa varian, contoh dari RAM 1 GB, RAM 2 GB, RAM 4 GB, RAM 8 GB, 16 GB ada. Itu yang 16 GB dan 8 GB itu jarang. Yang kebanyakan umum adalah RAM 4 GB, itu pun udah maksimal ya untuk semua merek atau brand Android TV Box. Itu kebanyakan mengeluarkan 1 GB RAM, 2 GB, 4 GB. Jadi kita pilih saja yang 4 GB, emang harganya lebih mahal ya karena sesuai dengan spek ya ataupun kelincahan dari unit tersebut. Jadi untuk ini ya semoga nggak salah pilih ya. Kalau emang masih kurang percaya dengan brand-brand merek seperti ini, Anda bisa mungkin beli saja Android TV Box yang pakai ZTA itu, yang sudah di istilahnya di root ataupun sudah dimodifikasi menjadi Android TV Box umum ya. Jadi nggak harus connect dengan
satu provider internet yang familiar banget, itu kita udah bisa menggunakan dengan wifi yang umum ya. Itu untuk yang saya pakai ZTE ya, itu udah X provider yang sangat populer ya. Untuk ini merek-merek ini kebanyakan emang brand Cina ya. Itu mesinnya kurasa hampir sama semua, namun ternyata berbeda merek, berbeda spek dan kecepatan. Walaupun bentuknya sama persis, casingnya sama persis, namun dalemannya atau programnya juga sangatlah berbeda. Mungkin berbeda toko, berbeda juga program atau settingannya, ataupun istilahnya dari aplikasi-aplikasinya itu mungkin ada perbedaan. Dari brand merek ini keunggulannya langsung connect, brand merek ini keunggulannya ada yang lain-lainnya, sama seperti HP juga. Itu ternyata sama persis dengan HP, walaupun bentuk sama, berbeda merek udah pasti berbeda fasilitasnya ya, ataupun kinerjanya. Oke, untuk ini pengenalan sederhana tentang Android TV Box. Dan untuk mungkin untuk penggunaan data atau jaringan wifi-nya mungkin agak sedikit kencang ya, karena emang kurasa dia cukup besar ya, karena dia harus menampilkan resolusi ke layar LED dengan maksimal contoh sampai 1080 pixel ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi untuk ini, untuk rekomendasi pemilihan atau pilihan dan cara mengatasi trouble dan antisipasi agar unit set-top box Anda tidak cepat rusak. Untuk Android TV box saya ini kebetulan di samping-samping ini ada lubang-lubang angin kecil, jadi kita manfaatkan dikasih kipas pendingin di bagian bawah ya, ini ditempelin, dilem lah, karena unit punya sendiri bukan punya orang ya. Ini pakainya juga kipas bukan baru, kipas bekas, yang penting kita pasang di lem. Itu dingin seharian full, itu cuma hangat-hangat dikit, nggak terlalu ekstrim ya. Kalau nggak dikasih kipas ini cukup ekstrim. Jadi terserah Anda ya, mau diapakan, dikasih kipas ataupun di bagaimanapun itu terserah Anda. Yang penting jangan salah pilih ya untuk jenis Android TV Box. Untuk Anda khusus ya, untuk Anda yang sudah menonton video ini, disarankan membeli RAM yang sebesar mungkin dan versi Android yang terbaru ya, yang terbaru yang jelas ya, minimal ya Android 12 ataupun 13, syukur ya Android 14. Kalau sedikit menunggu, mungkin nanti di September sampai Desember mungkin sudah dikeluarkan lagi untuk jenis Android 15. Oke, begitu saja dari informasi sederhana dari saya. Mohon maaf terlalu panjang dan lebar dan mungkin sedikit bertele-tele, dan ada juga yang istilahnya mungkin penjelasannya kurang masuk akal atau kurang masuk di pikiran Anda ataupun yang lainnya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan memang di sini saya juga terus belajar ya, karena dunia elektronik itu semakin hari semakin berkembang. Ada saja keluaran terbaru dari elektronik dengan kecerdasan yang semakin kesini atau semakin kesana atau ke depannya itu sangatlah familiar atau jenius ya, istilahnya bahasanya itu jenius, sangat cerdas, pintar ya. Jadi untuk teknologi udah, kalau kita nggak sering update tentang dunia teknologi dunia elektronik ya ataupun teknologi, itu sangatlah rugi ya menurut saya. Karena bagaimanapun kalau kita nggak mengikuti perkembangan elektronik ataupun teknologi, itu udah kurasa agak sedikit kacau ya, terutama untuk urusan pekerjaan. Contoh untuk pekerjaan zaman sekarang itu kebanyakan ada yang live di platform ataupun aplikasi penyedia layanan. Ada yang mulai berjualan di online shop, entah dari istilahnya
toko ya atau pemilik lahan istilahnya di aplikasi itu ada banyak banget. Nah, all shop ya banyak banget, dan untuk medsos itu juga banyak banget. Kebanyakan sudah mulai bekerja dengan istilahnya bekerja umum ya, offline ya, itu sambil malamnya usaha di online ataupun di live. Istilahnya zaman sekarang kebanyakan kerjanya itu sambil live ya, untuk kerja sampingan di rumah. Oke, mohon maaf ya sampai 20 menit kita terlalu banyak bicara. Ditunggu video berikutnya atau video selanjutnya. Siapa tahu nanti kita juga menunjukkan untuk eksekusi center ini. Oke, terima kasih banyak dari saya. Mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.